Pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Ike Dias Retnandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Kamis 12 Januari 2023. Berita pertama pada hari ini pada penutupan perdagangan bursa, indeks harga saham gabungan kembali mengalami bearish dengan koreksi 0,57% atau setara 38,05 poin. Sepanjang perdagangan, indeks komposit ini bergerak di rentan harian 6.557,92 hingga 6.617,62. Tercatat 168 saham terpantau berhasil menguat, 350 saham parkir di zona merah dan 162 saham lainnya ditutup stagnan. Sektor kesehatan memimpin pelemahan yakni mengalami tekanan sebesar 1,2% dan diikuti sektor keuangan yang melemah 1,02%. Kapitalisasi pasar tercatat berada di posisi 9.157,34 triliun rupiah. Deretan saham Bank Jumbo terpantau paling aktif diperdagangkan. Saham PT Bank Rakyat Indonesia mencatat nilai transaksi mencapai 1,1 triliun rupiah. Saham BBRI terpantau ditutup terkontraksi 1,13% ke level 4.380. Berikutnya terdapat saham PT Bank Mandiri dengan nilai transaksi mencapai 1,02 triliun rupiah. Saham BMRI pun ditutup ambles 3,5% ke level 8.950. Diikuti saham PT Bank Sentral Asia diperdagangkan sejumlah 964,53 miliar rupiah. Saham BBCA turun 0,61%. Lalu saham PT Bank Negara Indonesia dengan nilai transaksi sebanyak 448,72 miliar rupiah. Sahamnya melemah 2,58%. Indeks utama bursa Asia terpantau bervariasi pada Rabu. Hang Seng menguat 0,49%, Shanghai Composite koreksi 0,24%, dan Straits Times naik 0,22%, sedangkan Nikkei 225 melesat 1,03%. Kabar dari indeks utama bursa Amerika Serikat cenderung menghijau pada Selasa waktu setempat. Nasdaq Composite menghijau 1,01%, sedangkan S&P 500 naik 0,7% dan Dow Jones menguat 0,56%. Hal ini membuat pelaku pasar kembali khawatir bahwa perlambatan ekonomi di Amerika Serikat akan benar-benar terjadi. Meski inflasinya cenderung melandai, lalu dari dalam negeri sendiri, Otoritas Jasa Keuangan memperingatkan beberapa risiko yang perlu diwaspadai perbankan, antara lain scaring effect, pandemi COVID-19, kenaikan yield surat berharga, potensi depresiasi rupiah, dan juga penurunan likuiditas. Berita selanjutnya datang dari proyeksi IHSG. Indeks harga saham gabungan diperkirakan akan kembali menguji support pada Kamis ini. IHSG ditutup melemah 0,57% pada Rabu 11 Januari. Analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana menilai bahwa pelemahan IHSG masih dipengaruhi oleh dana investor asing yang terus keluar dalam sepekan ini. Kemarin, investor asing mencatatkan net sales sebesar 1,29 triliun rupiah. Asing terus keluar diperkirakan karena terjadi shifting dari aset berisiko tinggi ke yang berisiko lebih moderat. Kalau menurut Equity Research Analyst Pintraco Sekuritas, Alris Pascalis Tambolang, sentimen penggerak IHSG yang lain adalah rilis data inflasi Amerika Serikat dan juga Cina pada periode Desember 2022 pekan ini. Menurutnya, rilis data ini menjadi sentimen utama pasar modal hari ini. Data tersebut akan mempengaruhi keputusan investor dalam berinvestasi. Bila data inflasi berpotensi membuat agresivitas kenaikan suku bunga acuan berlanjut, rupiah akan melemah. Pada akhirnya, bursa saham juga akan tertekan. Dari dalam negeri, ada sentimen keputusan Presiden Joko Widodo menambah daftar sektor usaha yang wajib menempatkan devisa hasil ekspor atau DHE di dalam negeri. Salah satunya ialah sektor manufaktur. Sentimen ini berpotensi untuk meningkatkan ekspor dan juga surplus neraca dagang, sejalan dengan peningkatan devisa. Kondisi ini tentu diharapkan akan berdampak positif untuk pendapatan negara. Alrik memperkirakan IHSG akan menguji critical support di level 6.500.
Ini sejalan dengan pelebaran negatif slope MACD seiring stokastik dan RSI yang kembali bergerak turun. Sementara level resisten IHSG akan berada pada level 6.800. Alrik menganalisa, hari ini investor bisa mencermati peluang laba dari saham MAPI, BRIS, TPIA, ABMM, ADRO, Antam, dan juga PTBA. Herditya juga memprediksi IHSG masih rawan melanjutkan koreksi untuk menguji area di 6.530. Adapun support IHSG berada di level 6.509 dan resisten di 6.598. IHSG nampaknya masih didominasi oleh outflow dan kebijakan hawkish the Fed. Untuk pilihan saham, Herditya merekomendasikan saham BRMS, XCL, dan juga MLIA. Kita beralih pada sektor komoditas, ada harga emas dunia yang bergerak menguat mendekati level tertinggi selama 8 bulan terakhir pada perdagangan Rabu petang. Ekspektasi bahwa Federal Reserve akan memperlambat laju kenaikan suku bunga menjadi faktor pemicu kenaikan harga komoditas kuning tersebut. Pergerakan harga juga ditopang oleh peningkatan permintaan safe haven di tengah meningkatnya kekhawatiran atas resesi global pada tahun ini. Pada perdagangan Rabu, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Februari di divisi COMEX New York Exchange naik 0,58% menjadi 1.887,45 US dollar per troy ounce. Sementara itu di pasar spot harga emas juga menguat 0,30% ke level 1.882,82 US dollar per troy ounce. Adapun indeks dolar Amerika Serikat menguat 0,07% menjadi 103,05. Dari dalam negeri, harga dasar emas 24 karat antam ukuran 1 gram dijual Rp1.035.000 atau stagnan dari posisi sebelumnya. Harga buyback emas antam berada di level Rp943.000 per gram, nilai itu stagnan dari perdagangan sebelumnya. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua ada harga minyak mentah dunia yang melemah pada perdagangan Rabu. Pergerakan minyak terbebani adanya data yang menunjukkan kenaikan persediaan minyak mentah dan bahan bakar di Amerika Serikat. Hal tersebut memicu kekhawatiran akan prospek permintaan bahan bakar. Pada perdagangan Rabu, harga minyak West Texas Intermediate pengiriman Februari 2022 turun 0,52% menjadi 74,20 US dollar per barel di New York Metals Exchange. Adapun harga minyak mentah Brent pengiriman Maret 2022 juga turun 0,22% ke level 80,10 US dollar per barel di London ICE Futures Exchange. Data dari American Petroleum Institute menunjukkan bahwa stok minyak mentah Amerika Serikat melonjak sebesar 14,9 juta barel dalam pekan yang berakhir 6 Januari 2023. Sementara itu persediaan minyak sulingan yang terdiri dari minyak pemanas dan bahan bakar jet meningkat sekitar 1,1 juta barel. Pasar minyak juga terbebani oleh kekhawatiran bahwa kenaikan suku bunga yang tajam akan memicu resesi dan mengurangi permintaan bahan bakar. Namun, penurunan harga lebih dalam masih dapat dibatasi oleh harapan pertumbuhan minyak bahkan bahan bakar di China. Hal itu seiring dengan langkah China mengurangi pembatasan COVID-19 dan memungkinkan dimulainya kembali perjalanan internasional. Berita penutup kita pada pagi hari ini ialah mata uang Garuda yang sedikit membumbung pada perdagangan Rabu 11 Januari ini. Kemarin, kurs spot rupiah menguat 0,6% ke Rp15.482 per dolar Amerika Serikat. Sedangkan kurs Chister menguat 0,4% ke Rp15.527. Senior ekonomis KB Valburi Sekuritas Fikri C. Permana menilai penguatan rupiah ini sedikit mengejutkan, mengingat IHSG tertekan, indeks dolar Amerika Serikat pun kembali naik. Fikri menilai kurs rupiah menguat karena ada ekspektasi inflasi Amerika Serikat melandai. Proyeksi konsensus inflasi Amerika Serikat pada periode Desember hanya 6,5%. Kondisi ini mendorong investor tak memusatkan investasi di Amerika Serikat. Akan tetapi pelaku pasar tetap masih fokus mencermati kebijakan moneter The Fed di awal tahun ini. Jika terjadi kenaikan inflasi Amerika Serikat, maka dapat memicu spekulasi The Fed akan kembali bersikap agresif, sehingga dolar Amerika Serikat dapat menguat. Analis Monex Investindo Futures
hari ini rupiah masih bisa naik. Fikri memprediksikan kurs rupiah akan bergerak pada kisaran 15.370 hingga 15.570. Sementara Andin memproyeksikan kurs rupiah akan bergerak di kisaran 15.400 hingga 15.650 rupiah. Berita tersebut sekaligus menjadi berita penutup kita pada perjumpaan kali ini. Saya Gadia Sretnandalas pamit undur diri, sampai jumpa.